Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Desri. Apa kabar anak-anak semua? Ibu harapkan semua anak-anak berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya kata orang, tak tahu maka tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu Desri. Ibu di kelas ini nanti akan mengajar mata pelajaran fikih. Kemudian alamat ibu tinggal di Kelurahan Muara Enim. Sebelumnya ibu mau memberi kamu motivasi agar kamu tertarik untuk belajar fikih. Ayo semuanya kita nyanyi sama-sama. Belajar, belajar, belajar. Ayo kita sekarang belajar fikih. Penuntun beribadah menuju surga Allah. Ayo kita sekarang belajar fikih. Ayo. Sekilas ini adalah potret ibu. Sebelum masuk kepada materi pelajaran fikih nanti, ibu mau mengenalkan kepada anak-anak semua apa itu fikih. Fikih menurut bahasa berarti al-fahmi atau paham. Jadi apabila kita paham akan segala sesuatu ilmu, menurut bahasa itu sudah dikatakan fikih. Sedangkan yang dimaksud dengan fikih menurut istilah adalah ilmu bil ahkami syar'iyatil amaliyah al-muktasyabu min adillatiha tafsiliyah. Ilmu bil ahkami syar'iyatil amaliyah, ilmu tentang hukum-hukum syar'i amaliyah, muktasabu min adillatiha tafsiliyah, yang hukum-hukum itu dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Hukum syar'i terbagi kepada dua, yaitu yang pertama adalah hukum wad'i. Yang dimaksud dengan hukum wad'i yaitu hukum yang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, syarat, mani atau penghalang, sah, fasid atau batal. Sedangkan yang kedua adalah hukum taklifi. Adapun yang dimaksud dengan hukum taklifi yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf itu adalah dalam Islam orang yang sudah dibebankan kepadanya hukum atau sudah ada kewajiban hukum terhadap orang tersebut. Itu disebut dengan mukallaf. Dan pembagian dari hukum taklifi itu dibedakan kepada 5 bagian. Yang pertama, wajib. Ibu yakin dan percaya anak-anak semua sudah paham tentang apa itu wajib. Namun, perlu ibu jelaskan kembali. Wajib itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, maka akan mendapatkan dosa. Itu yang disebut dengan wajib. Contoh hukum wajib yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf itu adalah toharoh. Toharoh atau bersuci. Bersuci dalam Islam hukumnya adalah wajib. Baik bersuci dari hadas besar maupun bersuci dari hadas kecil. Yang kedua, sunnah. Mungkin selama ini anak-anak semua sudah paham itu sunnah, namun sedikit berbeda dengan apa yang ibu jelaskan. Dalam pengetahuan anak-anak, mungkin yang dimaksud dengan sunnah itu adalah dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak apa-apa. Namun perlu ibu luruskan di sini bahwa pengetahuan itu yang selama ini keliru. Karena yang dimaksud dengan sunnah itu adalah apabila dikerjakan suatu perbuatan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan maka kita akan rugi. Kenapa ibu katakan rugi? Karena akan merugikan diri kita sendiri. Apa contoh dari perbuatan mukallaf itu yang sunnah? Contohnya adalah bersiwak atau menggosok gigi.
Dalam Islam, bersiwak itu hukumnya adalah sunnah. Kalau dikerjakan, kalau kita gosok gigi, maka kita akan mendapat pahala. Tetapi apabila kita tidak gosok gigi, maka kita akan rugi. Ruginya apa? Gigi kita akan terasa sakit atau menderita sakit gigi. Yang ketiga, haram. Haram adalah apabila dilakukan suatu pekerjaan atau perbuatan akan mendapat dosa, dan apabila ditinggalkan akan mendapat pahala. Apa di antara contoh perbuatan yang hukumnya haram? Mencuri. Kemudian membicarakan aib, kekurangan orang lain. Itu hukumnya adalah haram. Jadi kalau kita kerjakan kita mendapat dosa, apabila kita tinggalkan perbuatan tersebut akan mendapat pahala. Yang keempat, makruh. Makruh apabila dikerjakan tidak apa-apa, dan apabila dilaksanakan tidak mendapat dosa. Contoh perbuatan makruh itu adalah sewaktu di siang hari bulan Ramadan kita berkumur-kumur. Berkumur-kumur di siang hari bulan Ramadan itu hukumnya makruh. Artinya tidak membatalkan puasa. Yang kelima, mubah atau boleh. Mubah atau boleh artinya boleh pilih, boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak dilaksanakan. Apa contoh perbuatan yang hukumnya mubah? Contohnya adalah tentang jual beli. Jual beli dalam Islam hukumnya adalah mubah. Boleh kita laksanakan dan boleh juga kita tinggalkan. Hukum syar'i itu dikeluarkan dari dalil-dalil yang terinci. Dalil-dalil yang terinci itu ada dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama dan ada dalil-dalil yang tidak disepakati. Yang termasuk dalil yang disepakati oleh para ulama diantaranya adalah 1. Al-Quran. Semua ulama sepakat menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang kedua, sumber hukum yang kedua adalah sunnah. Yang ketiga, ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Yang keempat, qiyas. Dan ada juga dalil-dalil yang berbeda pendapat para ulama atau tidak disepakati oleh ulama untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Apa contohnya? Istihsan, istishad, maslahah mursalah, huruf, saddud zari'ah, dan lain sebagainya. Demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Ibu harapkan semua anak-anak tertarik dan mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar pada masa yang akan datang. Untuk mengetahui apakah kamu benar-benar belajar atau tidak, maka di sini pada akhir pertemuan ini Ibu kasih soal. Itu ada 4 soal yang harus dijawab. Silahkan nanti ditulis, nanti kirim di WA Ibu.